Halo Scorpio, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan Scorpio untuk pertengahan bulan Oktober 2023. Seperti biasa, saya ingatkan, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan bila tidak cocok ya, karena energi dan pesan yang disampaikan lewat bacaan ini juga bisa vice versa atau bolak-balik. Kalau nggak cocok, bisa jadi milik atasan kamu, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, situasi atau kondisi keuangan, kondisi lingkungan yang mempengaruhi peruntungan kamu di pertengahan bulan Oktober ini. Ada Queen of Cups, The Hermit, ada Two of Pentacles, Four of Wands, Ten of Pentacles, Knight of Cups, Three of Pentacles, The Magician, Five of Swords, dan juga The Hangman. Wow, untuk the bottom of the day kamu ada Five of Pentacles dan juga Three of Wands. Ada penantian, ada sesuatu yang sedang kamu tunggu. Mungkin kamu ngerasa sendiri sekarang ya, melakukan segala sesuatu, menyelesaikan masalah, bekerja, menanggung beban, tanggung jawab untuk kebutuhan rumah tangga, kamu lakukan semua sendiri. Ya, beberapa di antara kamu mungkin berharap pasangan kamu punya kesadaran untuk ngebantu kamu, tapi sepertinya masih jauh gitu ya. Ya, beberapa di antara kamu ada yang ngerasa seperti itu. Ada yang mengalami money juggling, masalah keuangan masih up and down ya. Kadang harus gali lubang tutup lubang. Ya, kapan ya situasi atau kondisi keuanganku bisa cerah kembali? Kamu sekarang mungkin lebih banyak self-reflection, sedang ibarat berkaca pada perjalanan karir sendiri. Apa ya kira-kira yang harus aku lakukan supaya pekerjaan karirku itu semakin cemerlang, posisiku semakin meningkat, gajiku semakin meningkat, kehidupanku semakin sejahtera. Semakin kamu banyak berdiam diri di sini, nggak ada gerak, yang ada akan semakin kecewa. Saya ngelihat di sini kamu banyak self-reflection, tapi masih belum bergerak, masih fokus pada hal-hal yang mengganggu pikiran kamu, yang membuat kamu kecewa. Ada kekecewaan ini bisa diperdaya ya, ibarat kebaikan kamu seperti dimanfaatin. Ada beberapa di antara kamu ditipu, dimanipulasi, dibohongi, dimanfaatin demi keuntungannya sendiri. Sementara di sini kamu juga masih berjuang dalam hal keuangan, tapi tega-teganya ya si kawan itu si kawan atau si dia ini banyak ya, bisa partner kerja, bisa temen atau anggota keluarga. Di sini saya ngerasa ada beberapa yang di antara kamu yang mengecewakan kamu itu adalah orang terdekat kamu, keluarga. Bisa-bisanya ngambil keuntungan dari aku, padahal aku sendiri pun di sini masih susah. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu bahkan harus kerja di beberapa tempat supaya keuangan ini bisa, pengeluaran bisa diseimbangin ya. Kalau nggak kerja di beberapa tempat cari uang tambahan, mungkin untuk kebutuhan rumah tangga nggak bisa dipenuhi sepenuhnya. Ada Queen of Cups. Kamu pengen mungkin ketenangan batin ya, kamu pengen sendiri, kalau bisa ya pergi jalan-jalan, refreshing dulu untuk menenangkan hati dan pikiran. Ini ada sosok perempuan yang sedang duduk santai di pinggir pantai. Itu yang dia sedang butuhkan sekarang. Sebenarnya dia memiliki piala nih. Piala ini adalah kebesaran hati. Kebesaran hati seperti pengorbanan, bantuan, perhatian yang udah dia curahkan tapi malah dikecewain gitu. Ada Four of Wands. Beberapa di antara kamu mungkin dealing dengan pesta.
ada seperti pesta keluarga. Bisa jadi kamu yang sedang menjalani pesta ini ya, kamu yang menikah. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu juga sedang merenovasi atau memperbaiki rumah. Ini bisa jadi kamu yang berencana membangun rumah. Kalau nggak membangun rumah tangga gitu ya. Kalau membangun rumah tangga kan pasti harus ada rumahnya dong gitu ya kan. Cuma di sini saya ngerasa kamu dealing dengan masalah keuangan nih, gitu. Dealing dengan konflik, entah kenapa ya. Bisa jadi kamu konflik batin atau kamu ada vibrasi-vibrasi yang nggak cocok, ketidakcocokan seperti argumen, beda pendapat, pandangan yang membuat kamu kecewa. Ada harapan-harapan kamu yang udah kamu tentukan, ada validasinya gitu ya. Harapannya misalnya 60% untuk keuangan itu pulih. Ternyata cuma 40%. Ibarat bargaining atau tawar-menawar. Kamu jualan gitu ya. Kamu pengennya sih barang kamu ini dibeli seharga 60.000. Rupanya setiap orang yang lewat yang pada mau beli nggak mau beli 60.000, pengennya cuman 40.000 aja paling tinggi gitu. Ya tentunya itu akan ngecewain diri sendiri ya. Ada semacam kekecewaan di sini. Ada Knight of Cups seperti ada lamaran. Knight of Cups ini juga merupakan cerminan tawaran, kesempatan ataupun panggilan, interview, peluang bagi kamu untuk berkarir, meningkatkan karir kamu. Ada teamwork. Ada beberapa di antara kamu terlibat di dalam circle kerjasama, melibatkan lebih dari 1-2 orang, dan tentunya kerjasama ini akan semakin berkembang jika kamu memberikan kontribusi yang dibutuhkan. Jadi ada di sini seperti take and give. Kalau kita memberikan lebih, maka kita yang dapatkan pun akan lebih. Ibarat nih, what you give, you get what you deserve. Ya, berapa yang kamu beri, ya kamu akan mendapatkan harga yang sepantas gitu. Kualitas kamu 50%, maka kamu akan dibayar 50%. Ada The Magician. Saya lihat kamu di sini adalah sosok yang kreatif. Kamu mungkin di sini akan berusaha untuk bernegosiasi, atau kalau kamu dealing dengan tawar-menawar ya, kamu sedang dealing dengan masalah mengelola suatu proyek yang belum bisa dituntaskan, tapi di sini saya ngelihat kamu adalah seseorang yang kreatif yang akan berusaha untuk memanfaatkan waktu, situasi, keadaan, ataupun kamu mungkin akan mempelajari orang-orang di sekitar kamu, bagaimana mereka pada akhirnya akan tertarik dengan tawaran kamu. Percaya bahwa tawaran yang kamu berikan itu adalah sudah sepantasnya gitu ya. Seperti salesman gitu ya. Soal salesman kan pandai bicara ya. Dia bisa mengattract, menarik perhatian orang lain. Tadinya nggak pengen beli jadi beli gitu. Tadinya dia nggak mau harga 60.000, tapi dengan kelihayan kamu jadi bisa 60.000. Ya, ada The Hangman. Ada sesuatu yang masih tertunda. Entah kenapa ya. Ini bisa jadi adalah Four of Wands tadi. Pernikahan, ngebangun rumah, renovasi, atau mungkin kamu ada rencana untuk membeli rumah, butuh kerjasama. Sepertinya nggak bisa sendiri di dalam membangun rumah ini atau membeli rumah ya. Karena kalau sendiri masih belum seimbang nih keuangannya, belum stabil, belum kuat. Kalau misalnya ada yang ngebantuin, ya bisa. Cuman masih ada seperti negosiasi, diskusi. Saya ngerasa ini semacam ada diskusi dan masih ada penundaan. Mungkin belum, saya nggak bisa ngejamin sih ini bakalan terwujud 100% di pertengahan bulan 10. Mungkin diundur ya jadi bulan 11 atau 12 atau mungkin tahun depan, tergantung situasi. Saya nggak bisa ngejamin Four of Wands ini
Untuk semua Scorpio, kamu punya rencana misalnya mau menikah, menabung, membangun rumah, saya nggak jamin semuanya 100% itu valid. Semua Scorpio nggak akan mendapatkan peluang ini di pertengahan bulan Oktober ini, enggak. Saya ngerasa dengan hadirnya The Hangman ini, saya nggak bisa ngejamin 100% ini bakalan terwujud di pertengahan bulan Oktober. Kemungkinan ke bulan berikutnya gitu. The Hangman ini hanya penundaan, bukan berarti tidak terwujud ya. Hanya penundaan karena di sini ada The Magician. Selama kamu bisa mengendalikan keuangan, ya ibarat jangan boros-boros lah gitu ya. Terus tidak mudah terpancing emosi, terbawa suasana, tersinggung. Ketahui minat dari konsumer. Kamu yang salesman kalau bisa mengambil hati orang ya. Kalau ada pun perkataan customer yang agak-agak kasar atau gimana gitu ya, kamu bisa mengendalikan emosi, tidak terpancing dengan situasi, suasana, maka The Hangman ini tidak akan lama dia tertunda. Ya mungkin hanya beberapa minggu, tapi setelahnya Four of Wands ini bisa terwujud. Namun di sini ada Four of Cups ya. Ada rasa kurang semangat, pesimis, nggak antusias gitu. Kalau misalnya kita kan mau menikah atau mau membangun rumah pasti kan senang gitu ya. Tapi di sini seperti ada rasa pesimis, mungkin karena tertunda. Bisa jadi karena harga. Jadi dia terbentur pada harga. Ada Seven of Swords. Ya, Five of Swords. Seperti yang saya katakan tadi, kalau nggak bisa mengontrol emosi, perkataan, tindakan, ya di sini kudu harus hati-hati nih, karena ada frekuensi yang berbeda antara kamu dengan lawan kamu ya. Lawan di sini bukan berarti enemy atau musuh, bukan. Orang yang dekat sama kamu. Dealing terhadap sesuatu, ada cita-cita, keinginan untuk membuat sesuatu di sini, harus ada kesabaran hati, ada kehati-hatian di dalam bertindak, bertutur kata, membuat keputusan. Jadi nggak bisa keburu-buru nih gitu, harus benar-benar bisa menganalisis situasi, keadaan, terkhusus keadaan finansial. Kalau keuangan belum stabil ya kan, jangan dipaksakan beli rumah, nyicil atau ya ngekredit rumah. Yang ada nanti kan jadi kebentur dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Manusia sifatnya kalau keuangan udah semakin menipis kan jadi nggak semangat. Kalau misalnya ada orang yang bantuin segera, masih enak ya. Di sini saya lihat ada Three of Cups dan juga Knight of Cups. Ada Ten of Pentacles juga. Saya ngerasa beberapa di antara kamu memiliki sifat yang sangat hati-hati banget. Kalau bukan kamu yang hati-hati banget, orang terdekat kamu yang pro sama kamu ini sangat telaten, sangat hati-hati, nggak mau buru-buru. Dia observatif, analitif, ada kompromi, diskusi. Jadi harus didiskusikan dulu ini gitu. Terlalu banyak menganalisis. Kalau kita menganalisis situasi butuh waktu yang lama jadinya. Kadangkala waktu yang semakin panjang ini membuat kita jadi nggak semangat. Padahal di awal udah sangat seneng gitu ya. Segera bakal menikah atau segera bakal punya rumah. Gimana caranya supaya semua ini bisa berjalan dengan lancar? Harapan-harapanku terwujud. Kamu di sini mungkin sedang mencari tahu, self reflection ya, sedang berkaca ibaratnya, apa yang harus aku perbaiki dari diriku sendiri supaya masalah-masalah yang membuat aku kadang kurang semangat bisa aku atasi. Semangatku itu bisa aku bangkitkan lagi sehingga aku memiliki kekuatan untuk mengatasi masalah tersebut. Ada Seven of Wands. Sebenarnya kamu adalah sosok yang tough, yang mampu di dalam menyelesaikan berbagai macam masalah. Namun terlalu cepat di dalam mengambil kesimpulan juga tidak baik dalam hal situasi ini ya. Ada konflik,
ada konflik, ada kekecewaan. Kalau kita kecewa, jangan langsung cepat mengambil keputusan, udah tinggalin pekerjaan, atau mungkin udah nggak usah deh, nggak jadi beli rumah gitu ya kan. Langsung cepat dia downnya ya, jangan seperti itu ya, harus dipertimbangkan lagi, dianalisis. Ada rencana untuk menikah misalnya, karena terbentur dengan biaya, diundur pernikahan, malah kamu jadi udahlah nggak usah nikah lagi gitu ya, jangan seperti itu. Karena di sini saya ada The Emperor. The Emperor ini adalah energi raja yang menduduki singgasana, menduduki kursi paling tinggi gitu ya. Untuk menjadi raja, jadi bos, apa yang kamu inginkan terwujud, nggak cukup dengan cara-cara kreatif. Ini dia kreativitas tadi ya. Pandai di dalam bernegosiasi, menarik perhatian, mengambil hati. Ada Queen of Wands juga di sini. Bisa mengubah persepsi orang lain. Harus ada cara berpikir yang logis juga. Ibarat jualan, biar tampak menarik, ya dibuatlah berbagai ornamen atau hiasan-hiasan di toko. Tapi kalau udah melampaui budget, yang nggak masuk akal lagi dengan pemasukan, apalagi kalau masih baru ngebangun usaha ya, ini udah melampaui budget kan, nggak berpikir logis dia jadinya. Jadi kreativitas dan juga cara berpikir yang logis di dalam menangani suatu hal di sini, baik itu project ataupun situasi, keinginan, harapan-harapan kamu di sini yang pengen diwujudkan tadi ya. Nggak cukup hanya mengandalkan kreativitas, kelihayan, memutar-mutar uang gitu ya, nggak cukup, atau pandai di dalam bernegosiasi, tapi harus ada juga realistis. Oke, demikian untuk Scorpio. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.